Selamat siang, saudara sekalian. Terima kasih kepada Tuhan Yesus yang mengizinkan untuk kedua kali saya ada di tempat ini. Tentu berterima kasih kepada Bapak Gembala, Ibu, dan wakil serta wakilnya wakil yang selama ini begitu banyak membantu saya. Ada dua hal yang saya dapat dalam puji-pujian. Satu, bahan renungan. Untuk apa hidup tanpa dosa? Dan yang kedua adalah dia dahsyat berkuasa dari tempat sucinya. Ketika menerima description dari tema, terus terang saya bingung. Sangat luas. Dalam satu pemaparan, mestinya semua hal yang diperlukan orang Kristen tercakup. Tapi tidak salah, saudara. Karena kalau berbicara kebangkitan, itu keseluruhan. Bukankah akan sia-sia iman kita apabila Yesus tidak dibangkitkan? Dan satu hal yang dari dua hal yang saya dapat itu, semuanya mengarah kepada kehidupan kita di bumi ini. Dia dalam kedahsyatannya di tempat sucinya, jauh di sebelah sana. Kita ada di tempat sini, memerlukan kedahsyatan itu. Apakah dia seperti penyihir? Tetapi lebih banyak dikaitkan dengan pertanyaan kedua tadi. Sebenarnya dari lagu kedua ya, saya paparkan pertama. Untuk apa kita kudus hidup suci di bumi ini? Selesai, tunggu mati, masuk ke surga? Tapi jawabannya dua pertanyaan itu menuju kepada kita. Kita perlu kekudusan dalam kehidupan kita. Kita perlu menjauhi hal-hal yang Tuhan tidak berkenan dalam kehidupan kita. Supaya kita bisa punya kontak langsung dengan Dia yang di tempat Maha Kudus itu. Karena Dia mau kitalah yang berperan. Untuk apa kita hidup kudus? Supaya kita bisa masuk ke dalam takhta kudusnya. Dan kita bisa menikmati dan berbuat sesuai keinginannya dalam kehidupan kita. Dan 40 hari lagi kita akan memperingati kenaikan Tuhan Yesus. Tema-tema khotbah di sekitar itu adalah pergi ke seluruh dunia. Kita perlu mempersiapkan kehidupan kita, mempersiapkan diri kita untuk melakukan itu semua. Hanya itu cara untuk membalas kasih kemurahan dari kematian yang dia persembahkan buat kehidupan kita. Terlalu besar Tuhan, apa yang Tuhan buat dalam kehidupan saya. Terlalu dahsyat apa yang Tuhan lakukan buat menebus dosa saya. Lalu sampai di situ? Tentu tidak. Kita kembali ke ayat pembacaan kita. Filipi 3 ayat 10 dan 11 tadi. Filipi 3 ayat 10 dan 11. Oh, saya juga tidak bisa baca. Saya bacakan ayat 10. Yang ku kehendaki ialah mengenal Dia dan kuasa, mata ini sudah agak payah. Yang ku kehendaki ialah mengenal Dia dan kuasa kebangkitannya dan persekutuan dalam penderitaannya,
di mana aku jadi serupa dengan dia dalam kematiannya. Ayat 11, supaya aku akhirnya beroleh kebangkitan dari antara orang mati. Ada target di ayat 11, supaya pada akhirnya aku memperoleh kebangkitan dari antara orang mati. Semua kita tahu bahwa kita akan menuju kepada kematian. Ada dua kematian yang tadinya saya oret-oret. Dan kita tidak bisa mencapai hal itu apabila kita tidak berkenalan dengan Yesus yang hari ini bangkit dari antara orang mati. Setelah kita bangkit, maka Rasul Paulus mengingatkan dan mengajarkan kepada kita supaya teladani dia, teladani Yesus. Maut tidak berkuasa atas dia, tetapi maut mungkin berkuasa kepada dalam kehidupan kita. Karena Roma 6 ayat 23 mengatakan upah dosa adalah maut. Kita perlu teladanin Yesus yang saya lompat saja, yang begitu percaya diri, ya, kita melihat Lukas 22 ayat 69. Di hari Yesus wafat di hadapan penghakiman, ayat ini muncul sebagai pernyataan Tuhan Yesus. Mulai sekarang Anak Manusia sudah duduk di sebelah kanan Allah yang Maha Kuasa. Ini yang saya katakan, kuasa kebangkitan yang dimiliki oleh Kristus itu bukan hanya ketika hari ini kita merayakan dia bangkit, kubur kosong. Tetapi memang kematian itu tidak berkuasa atas Yesus. Jadi kalau Yesus mati, dikuburkan, itu adalah demonstrasi kasih-Nya kepada kita. Tidak ada yang bisa mengekang dia. Di kayu salib pun dia hanya berkata, Bapa, kepadamu aku menyerahkan jiwaku, rohku, my spirit. Nah, itulah keteladanan yang perlu kita pelajari dari dia. Yang dikatakan oleh Rasul Paulus, ada kerinduan untuk mengetahui, untuk bersekutu dengan kuasa kebangkitan yang dimiliki oleh Kristus. Tetapi sebelum itu, di dalam ayat itu juga mengatakan, yang ku kehendaki ialah mengenal dia dan kuasa kebangkitannya dan persekutuan dalam penderitaannya. Kebangkitan adalah kemenangan. Suatu tingkat kemenangan tertinggi saya kira.
Apalagi yang melebihi kebangkitan. Tetapi Rasul Paulus tahu dan Rasul Paulus ajarkan kepada kita. Saat ini sama-sama di Jemaat Hope kita baca bahwa saya ulang baca, yang ku kehendaki ialah mengenal Dia dan kuasa kebangkitannya dan persekutuan dalam penderitaannya. Dan persekutuan dalam penderitaannya. Kita tidak bisa leye-leye menjadi pengikut Kristus yang pokoknya selamat. Itu yang saya katakan tadi, untuk apa kita tanpa dosa? Apakah hanya untuk nanti masuk surga? Tapi bukan itu harapan Kristus. Ketika kita berbicara tentang kita ingin bersekutu dengan Dia, maka kita mengambil bahagian seperti apa yang Dia lakukan. Kesiapan itu harus ada dalam kehidupan kita. Kesadaran itu harus kita miliki, bahwa kita dimenangkan, dihidupkan dari kematian, dari maut. Karena Tuhan juga berharap setelah itu ada persekutuan dengan Yesus. Seperti Dia, demikian juga kita melakukan hal-hal yang sudah Dia lakukan. Di tempat kudusnya, di takhta hadiratnya, Dia menyaksikan karya kemenangannya. Dia menyaksikan hal-hal dari hasil pengorbanannya dalam kehidupan saudara dan saya. Apapun akan Dia berikan kepada kita. Ketika Dia naik ke surga, Dia katakan, aku akan memberikan penolong kepada kamu. Supaya kamu mampu pergi ke seluruh dunia memberitakan kabar keselamatan itu. Hati Yesus adalah hati yang penuh kasih. Dia tidak rela melihat ciptaannya, anak turunan Adam, masuk dalam kebinasaan. Itu sebabnya konsep kematian dan kebangkitan langsung tercetus di Eden dalam Kejadian pasal 3 itu. Dan realisasinya di Golgota, supaya kita tidak terus-terus tidak boleh kembali ke dalam Eden untuk memetik buah kehidupan. Tuhan izinkan kita menjadi bersekutu dengan Dia. Kuasa kebangkitan yang Dia miliki juga menjadi milik kita. Ketika maut tidak berkuasa atas Dia, maka kita juga tidak bisa dikekang lagi oleh maut. Sementara begitu banyak kita yang berharap seperti ini. Kita dapat hidup standar. Hidup standar itu, Bapa dalam surga, dikuduskan namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti dalam surga. Beri kami rezeki pada hari ini, ampunilah kesalahan kami, jangan masukkan kami ke dalam pencobaan. Itu standar, saudara. Semua kita tidak mau masuk dalam pencobaan. Tetapi Paulus mengajarkan kepada kita bersekutu dengan penderitaannya. Bagaimana kita mau bersekutu dengan Dia? Kalau kita mau pilah-pilah, kita mau kuasanya, kita mau kehormatannya, kita mau kemuliaan yang Dia miliki, tetapi kita menolak penderitaan dalam kehidupan ini. Itu sebabnya Tuhan bilang, aku akan memberikan penolong kepada kamu. Dia tahu memang susah.
Susah untuk menjadi seperti dia, menanggung segala dosa isi dunia. Susah. Perlu Roh Kudus untuk memberikan kemampuan kepada kita, yaitu kemampuan Alahi seperti dia. Kebanyakan kita, kembali saya katakan, suka yang standar. Tetapi jemaat Hope dan kita semua, mari kita meningkat pada hari-hari ini. Hari-hari ini adalah hari-hari yang jahat. Hari-hari ini adalah hari-hari di mana kuasa dan penguasa udara itu sedang berperan besar. Minta maaf, ini pernyataan saya perlu diuji dan diluruskan oleh Bapak Gembala kalau salah. Saya tidak yakin Armageddon itu adalah pertumpahan darah yang dihadiri oleh Yesus. Allah kita yang penuh kasih, kemudian ketika dua pihak berhadapan di Armageddon, tiba-tiba pasukan putih, pasukannya Kristus hampir kalah. Lalu muncullah dia dalam kedatangannya yang kedua untuk memenangkan pertarungan itu. Yang saya imani dan waktu demi waktu mulai terbukti bahwa peperangan terakhir kita seperti Rasul Paulus katakan, bukan peperangan dengan darah dan daging, tetapi dengan penguasa di udara. Dulu juga saya ngobrol dengan teman-teman, pengertian penguasa di udara, mungkin kita pikir guna-guna, magic, mistik, kirim-kiriman apa gitu, itulah penguasa di udara. Tapi percayalah, kali ini saya yakin, penguasa di udara itu ada di sini. Kita harus siap-siap untuk dapat memenangin peperangan di udara itu. Saya bertanya kepada teman-teman dan saya bertanya kepada saudara sekarang. Apa daya kita kalau internet hilang dari jangkauan kita? Sekarang negara-negara adik kuasa berperang tidak hanya berbicara tentang kapal induk kemana-kemana, jangkauan senjata-senjata nuklir, tetapi mereka sedang berperang di udara. Siapa yang akan memegang kendali ini? Senjata nuklir tidak bisa tidak bisa bekerja, ditembakkan apabila tidak ada internet. Mereka perlu tekan knop dan itu akan bekerja untuk memerintahkan terbang kemana. Jadi saudara jangan berpikir bahwa kita ini tidak pegang senjata. Kita tidak akan terlibat dalam perang Armageddon itu. Tetapi kita semua harus siap untuk minta kuasa dari tempat yang maha tinggi. Ketika ada pihak yang mulai bermain-main di udara, di mana kita salah satunya yang bisa menjadi korban dari permainan itu. Beberapa tahun yang lalu, hamba Tuhan itu sudah almarhum, datang dan memberikan KKR beberapa malam, membahas tentang wahyu. Dalam wahyu itu
Wahyu 13 dikatakan pada akhirnya orang tidak akan bisa berdagang dan sebagainya apabila dia tidak punya tanda. Dan tanda itu atau di lengan atau di dahi. Lalu hamba Tuhan itu menjelaskan, kenapa harus di dahi? Tidak cukup di lengan. Karena akan terjadi ketika tanda itu ada di lengan. Misalnya, sekarang sudah terjadi kok, untuk membuka rekening bank kita atau masuk ke ruang penyimpanan. Saya punya ruang penyimpanan di Jakarta dan saya harus masuk dengan kunci kombinasi yang saya pegang dan yang mereka pegang. Tetapi di teknologi lain tidak perlu pakai kunci. Cukup dengan tap lengan. Itu sudah terbuka. Saya sudah bisa masuk mendapatkan akses ke dalamnya. Nah, kata pendeta itu, satu waktu tangan ini dipotong, dibawa untuk tap pintu-pintu seperti itu untuk membukanya. Itu sebabnya tempat yang dianggap aman ada di dahi. Sehingga chips-chips itu akan ditempatkan di dahi dan kecuali potong leher baru bisa dibawa. Sekarang saudara, tidak perlu itu. Dari mendekatkan wajah saja, dari sinyal mata, itu bisa terbuka. Jadi Tuhan sudah memberikan satu ilhaman kepada hamba Tuhan itu puluhan tahun yang lalu, lebih dari 20 tahun yang lalu saya dengar khotbah ini. Dan kita mulai lihat perkembangannya. Waktu dengar itu rasanya di awan-awan, nggak mungkin. Saya sampai jam berapa ya? Ini 18.28 waktu ya? Oke. Itu sekian tahun yang lalu. Waktu itu mana mungkin, masih di awan-awan. Ternyata dari waktu ke waktu mulai terjadi. Dan saya mulai belajar tentang peperangan di udara. Kritisi saya sejak dulu itu adalah Armageddon. Bagaimana Yesus yang kasih ikut terjun berperang dalam perang yang menumpahkan darah. Tapi kita lihat selanjutnya bagaimana. Intinya yang saya sedang bagi hari ini adalah bersekutu dengan penderitaan Kristus, kita harus siap. Dan juga bukan waktunya kita berpangku tangan. Karena yang kita kasihi, yang sudah menolong kita, yang memberikan kehidupan kepada kita, dia ada di tempatnya yang maha kudus. Kita di bumi inilah yang harus bekerja untuk hormat dan kemuliaan nama dia. Beberapa contoh saya akan berikan bagaimana kita bersekutu dengan dia. Kita lihat pengalaman dari beberapa orang-orangnya Tuhan. Ya sebenarnya saya ada khotbah lain tentang orang-orangnya Tuhan itu. Yusuf. Di slide ke berapa itu ya, kita sudah lihat. Kita tahu cerita Yusuf, bagaimana dia akhirnya menjadi penguasa di Mesir. Bukan hanya menyelamatkan bangsa Mesir, tetapi juga lebih khusus untuk menyelamatkan kaum keluarganya. Berawal dari Yusuf inilah sehingga bangsa Israel hidup di Mesir, kemudian menjadi titik tolak menyeberang ke tanah Kanaan, tanah perjanjian. Tetapi bagaimana proses sehingga dia ada di Mesir? Kita tahu juga. Dia mengalami penderitaan demi penderitaan, fitnahan demi fitnahan, yang mungkin kita tidak bisa tanggulangi.
Tetapi karena Tuhan punya perencana dalam kehidupan Yusuf ini, maka terjadilah. Saya percaya yang Tuhan berikan kepada Yusuf dalam kisah ini adalah ketahanan yang luar biasa. Kemampuan berpuluh tahun untuk bertahan dalam kehidupan yang begitu menyusahkan. Kedinginan ketika di dalam sumur, kurang makan mungkin, difitnah dan sebagainya dan sebagainya. Tetapi pada akhirnya kita harus baca ayat pengakuan daripada Firaun. Kejadian 41 ayat 38 dan 39. Lalu berkatalah Firaun kepada para pegawainya, mungkinkah kita mendapat orang seperti ini? Seorang yang penuh dengan roh Allah. Kata Firaun kepada Yusuf, oleh karena Allah telah memberitahukan semuanya ini kepadamu, tidaklah ada orang yang demikian berakal budi dan bijaksana seperti engkau. Hal-hal yang tidak enak itu harus dihadapi atau diterima oleh Yusuf, yang pada akhirnya akan memperoleh pernyataan yang seperti kita baca ini. Pernyataan dari Firaun, pernyataan dari seorang raja tentang hasil yang dikerjakan oleh Yusuf. Dan raja itu menyebut hanya ada roh Allah yang berperan dari dia. Dan inilah hasil penderitaan itu. Bersekutu dalam penderitaan Kristus. Seperti itu yang kita semua harus harapkan. Pada akhirnya Tuhan kita dipermuliakan. Biarlah ini memotivasi kita. Bahwa kerinduan untuk bersekutu dengan kebangkitannya perlu diawali dengan bersekutu dalam penderitaannya. Tetapi hasil daripada persekutuan dalam penderitaannya itu, kita akan mengalami kebangkitan bersama dia. Seperti ayat 11 katakan. Cepat-cepat kita pindah ke Daniel. Sebenarnya boleh kita balik Sadrak Mesok Abednego dulu. Daniel juga kita tahu ceritanya. Tidak gampang dia hidup di tempat pembuangan. Ada intrik-intrik yang dihadapi. Ada banyak orang yang iri kepada Daniel ini. Sehingga hal-hal yang tidak dilakukannya dilaporkan seakan-akan dia melakukan. Sehingga singkat cerita, dia harus siap dibuang di kandang singa. Apakah Daniel luntur? Enggak. Dia tetap berdoa di bubungan. Dia tetap melakukan tatah relasinya dengan Tuhan. Seperti biasa, di tempat terbuka. Mestinya ketika sudah ada pengumuman siapapun tidak boleh berdoa kecuali kepada raja, maka dia seharusnya berdoa di kamar. Tapi Daniel tidak lakukan seperti itu. Dia sudah nyaman bertemu dengan Tuhan di tempat itu. Di jam-jam tertentu. Dan dia terus lakukan itu. Sampai akhirnya para musuhnya memiliki bukti bahwa Daniel melanggar kehendak raja. Akhirnya dia dibuang di kandang singa dan yang kita baca adalah ayat 6, pasal 6 ayat 24 sampai 28.
Ada yang bisa bacakan saya ini? Daniel 6 ayat 24 sampai 28 yang punya mic. Tolong dibacakan. Daniel 6 24 sampai 28. Firman Tuhan Daniel 6 ayat 24 sampai 28. Raja memberi perintah, lalu diambillah orang-orang yang telah menuduh Daniel dan mereka dilemparkan ke dalam gua singa, baik mereka maupun anak-anak dan istri-istri mereka. Belum lagi mereka sampai ke dasar gua itu, singa-singa itu telah menerkam mereka, bahkan meremukkan tulang-tulang mereka. Ayat 26, kemudian Raja Darius mengirim surat kepada orang-orang dari segala bangsa, suku bangsa, dan bahasa yang mendiami seluruh bumi. Bunyinya, bertambah-tambahlah kiranya kesejahteraanmu. Bersama ini kuberikan perintah bahwa di seluruh kerajaan yang kukuasai, orang harus takut dan gentar kepada Allahnya Daniel. Sebab dialah Allah yang hidup, yang kekal untuk selama-lamanya. Pemerintahannya tidak akan binasa dan kekuasaannya tidak akan berakhir. Ayat 28, dia melepaskan dan menolong dan mengadakan tanda dan mujizat di langit dan di bumi. Dia yang telah melepaskan Daniel dari cengkraman singa-singa, dan Daniel ini mempunyai kedudukan tinggi pada zaman pemerintahan Darius dan pada zaman pemerintahan Kores orang Persia itu. Amin. Terima kasih. Firman Tuhan. Kita perhatikan. Hasil dari bersekutu dalam penderitaan yang dilakukan oleh Daniel. Sudah jelas Daniel sedang bersekutu dengan Tuhan. Tetapi bukan hanya itu, dia siap untuk bersekutu dalam penderitaan. Sudah ada ancaman yang diberikan kepada dia, tetapi dia tidak kendur. Daniel tidak luntur. Hasil daripada persekutuan itu yang terjadi adalah nama Allah Daniel yang ditinggikan. Allah siapa? Seperti Allahnya Daniel. Raja Darius memaklumatkan, dialah Allah yang ikut disembah ya. Karena kerajaannya, kerajaan daripada Allahnya Daniel adalah kerajaan yang tidak berkesudahan. Bukankah hati kita akan berkobar-kobar apabila hasil kerja kita ada pengakuan yang kita dengar. Bukankah itu seharusnya yang menjadi kerinduan kita dalam pengiringan kita kepada Tuhan? Itulah yang menyebabkan kita harus hidup sesuai dengan firman. Supaya kita menjadi kudus, kita menjadi tidak bercacat celah. Supaya kita punya kemampuan untuk bersekutu juga dengan kuasa dan hadirat Tuhan. Kuasa dan hadirat Tuhan itu kita butuhkan dalam kehidupan kita. Sebab kita adalah menjadi tontonan di mana-mana. Daniel melakukan hal itu. Dan efek dari itu, memang Daniel jadi mendapat banyak jabatan. Tetapi yang lebih penting apa yang kita baca di sini. Satu pengakuan yang diberikan untuk Allahnya Daniel. Contoh terakhir ada pada Sadrak, Mesak, dan Abednego. Kita tahu juga ceritanya ini pada zaman Nebukadnezar sebelum Darius. Orang-orang melihat bahwa kekuasaan, kejayaan daripada Nebukadnezar itu sudah luar biasa. Dan para penjilat itu mulai muncul di mana-mana seperti itu, saudara. Pada akhirnya keluar maklumat, semua orang hanya menyembah kepada patung daripada Nebukadnezar. Tidak boleh menyembah kepada hal yang lain.
Nah, ada Sadrak, Mesak, Abednego, Daniel, dan beberapa pemuda-pemuda Ibrani. Mereka baru keluar dari tanah Palestina, dari Kanaan, karena dibuang bagi mereka dibuang, tapi diangkut oleh Babel ke Babel, oleh Nebukadnezar ke Babel, dan diharuskan hidup sesuai tatanan mereka. Tetapi pemuda-pemuda ini hidup sesuai dengan tatanan yang mereka pelajari sejak mereka kecil di lingkungan di Kanaan itu. Sebelum saya lanjut, saya mau mengingatkan ada poin juga yang saya tulis, bahwa ketika kita tahu hasil akhir daripada pengiringan kita kepada Tuhan, itu akan memungkinkan kita bertemu dengan Yesus di sorga, di tempat Dia berada. Maka salahkah kalau sejak sekarang kita belajar hidup sesuai tatanan sorga? Atau nanti di sorga baru kita belajar untuk menyembah Tuhan. Di sorga baru kita belajar untuk memuji Dia. Di sorga baru kita belajar untuk mengasihi satu dengan yang lain. Tentu tidak. Tanah air kita sejatinya ada di sorga. Maka mulailah hidup dengan tatanan sorga. Tatanan sorga tidak lain ada di sini, saudara. Kita hidup sesuai dengan kehendak daripada Tuhan. Ini yang dihadapi oleh anak-anak muda Ibrani itu. Ketika maklumat keluar dan tidak ada lagi orang yang boleh menyembah hal lain kecuali menyembah Allah, patungnya Nebukadnezar. Akhirnya mereka kena dan mereka harus dilempar ke tungku nyala api. Dan kita sudah tahu ceritanya, mereka terluputkan dari itu semua. Daniel 3 ayat 26 dan 28 sampai 29, tolong dibacakan. Daniel 3 ayat 26, 28 dan 29. Firman Tuhan berkata, lalu Nebukadnezar mendekati pintu perapian yang bernyala-nyala itu. Berkatalah ia, Sadrak, Mesak, dan Abednego, hamba-hamba Allah yang maha tinggi, keluarlah dan datanglah kemari. Lalu keluarlah Sadrak, Mesak, dan Abednego dari api itu. Berkatalah Nebukadnezar, terpujilah Allah, Sadrak, Mesak, dan Abednego. Ia telah mengutus malaikatnya dan melepaskan hamba-hambanya yang telah menaruh percaya kepadanya dan melanggar titah raja, dan yang menyerahkan tubuh mereka karena mereka tidak mau memuja dan menyembah Allah manapun kecuali Allah mereka. Ayat 29, lalu sebab itu aku mengeluarkan perintah bahwa setiap orang dari bangsa, suku bangsa atau bahasa manapun ia yang mengucapkan penghinaan kepada Allahnya Sadrak, Mesak, dan Abednego akan dipenggal-penggal dan rumahnya akan dirobohkan menjadi timbunan puing, karena tidak ada Allah lain yang dapat melepaskan secara demikian itu. Demikian firman Tuhan. Terima kasih. Luar biasa kita dengar satu pengakuan dari Raja Nebukadnezar, raja terbesar pada zaman itu. Dia bisa bilang tidak boleh, ya, saya bacakan. Sebab itu ayat 29, sebab itu aku mengeluarkan perintah bahwa setiap orang dari bangsa, suku bangsa atau bahasa manapun ia yang mengucapkan penghinaan terhadap Allahnya Sadrak, Mesak, dan Abednego akan dipenggal-penggal dan rumahnya akan dirubuhkan menjadi timbunan puing,
Karena tidak ada Allah lain yang dapat melepaskan secara demikian itu. Kapan ya saya mendengar, karena tidak ada Allah lain seperti Allahnya Daniel Hasa. Kapan saudara taruh namamu dalam pengakuan seperti ini? Tidak mungkin itu terjadi kalau kita tidak masuk di dalam persekutuan dengan penderitaan. Banyak orang, saudara, merasa begini, Tuhan kita kan Tuhan yang kuasa. Mengapa dia izinkan saya sakit? Mengapa dia izinkan saya bangkrut? Mengapa dia izinkan saya turun jabatan dan seterusnya? Setelah itu baru dia datang dengan mujizatnya, memberikan pertolongan, saya sembuh. Kebangkrutan saya dipulihkan. Dan seterusnya dan seterusnya. Mereka tidak sadar bahwa itu adalah pekerjaan Tuhan, cara kerja Tuhan. Tuhan kepingin sebenarnya kita ada di dalam pos-pos itu. Untuk berhadapan langsung dengan apapun yang harus kita hadapi. Kita tidak dikeluarkan dari permasalahan. Tetapi yang harus dilakukan adalah kita mengajak Tuhan bersama-sama kita di dalam setiap permasalahan dan pergumulan hidup ini. Sadrak, Mesak, dan Abednego tidak diluputkan sehingga peraturan daripada raja itu dihapuskan, dibatalkan. Tidak. Biar berlangsung terus. Ada nyala dapur api yang luar biasa. Tetapi dalam kesesakan, dalam kesulitan, dalam permasalahan apa saja, semua orang bisa melihat kenapa 3 orang menjadi 4 orang. Karena orang yang keempat itu datang ke tempat permasalahan kita. Dia yang mau datang dalam setiap permasalahan dan pergumulan kita. Biarlah kiranya kesadaran ini menggugah kita di hari kebangkitan ini. Bahwa kuasa kebangkitan yang maha tinggi dan maha kuasa itu tidak bekerja sendiri di luar kita untuk mengawal kita, untuk menjauhkan kita daripada segala permasalahan. Hindarkan kami dari hal-hal yang jahat. Tidak. Tetapi kita perlu memperkuat diri. Kita perlu bersekutu dengan penderitaan. Dengan apa ya tantangan-tantangan yang harus dihadapi oleh Yesus. Dengan satu keyakinan, kita tidak sendiri. Dia bersama dengan kita. Saya ada satu lagu. Anak Allah Yesus namanya. Kita nyanyikan dengan mat pelan. Sebab dia hidup, ada hari esok. Sebab dia hidup, amin, amin. Ku tak gentar, haleluya. Karena ku tahu dia pegang hari esok.
berarti sebab Yesus hidup. Singer silakan. Saudara, kita masih lanjut setelah hari ini, saudara. Pulang gereja mungkin kita akan kembali menghadapi tantangan dan permasalahan dalam kehidupan kita. Imani Yesus yang kita sembah, Yesus yang selalu siap memberikan pertolongan dan kekuatan serta kemampuan kepada kita. Dia ada di hari esok. Dia tidak meninggalkan kita kalau kita hidup berkenan kepada Dia. Arti daripada hidup berkenan kepada Tuhan bukan hanya supaya masuk surga nanti, tetapi supaya hari-hari ini selalu akan bisa terjadi hubungan komunikasi yang indah antara kita dengan Dia. Dia tidak sungkan untuk datang kepada kita, khususnya ketika kita sedang menghadapi persoalan dalam kehidupan ini. Dia akan datang kepada kita. Anak Allah, saya kembalikan kepada